kali ini aku sudah sama temen aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Oke, kali ini aku sudah sama temen aku. Ya. Nggak apa-apa. Nah ini kita mau sharing tentang kehidupan di kampus. Sudah satu minggu ya. Ya sudah 1 minggu kita lockdown di kampus. Kali ini aku nggak sendirian, sama temen aku. Kenalan dulu. Ya, nama saya Mas Rial, guys. Nah, saya itu salah satu mahasiswa kesepian di sini. Ya, gimana ya rasanya 1 minggu di lockdown di dalam kampus? Rasanya nikmat, seolah-olah saya mempunyai istana ini sendiri. Saya mempunyai gedung-gedung pribadi. Serius, hidup di kampus itu ketika di lockdown seolah-olah kita mau ngapain aja itu bebas. Sangat asik sekali. Apalagi di semester tua, tugas nggak ada sama sekali, jadi benar-benar terasa bebas banget gitu. Betul. Gitu. Selama kamu seminggu di kampus, pelajaran apa yang bisa kamu rasakan ya? Cara masak dengan satu bumbu terus. Bumbu saya kalau masak itu aja. Kalau nggak garam, peksin, nggak bawang merah, bawang putih. Royco yang beda isinya. Biasa ada minyak, ada sayurnya, kadang mie aja. Kadang telur dimasukin di situ. Itu pelajaran saya ambil. Oke, jadi kalau di kampus itu karena sangat luas, itu serasa kita jadi sultan ya. Ya, jadi sultan di sini. Jadi sultan kita di sini. Kalau kalian mau tahu ya, kita hidupnya sederhana dalam satu peta kamar ya. Ya. Ukuran berapa? Ukuran sekitar 3x4. 3x4 gitu ya. Tapi kita punya halaman luas, depannya ada lapangan olahraga, punya masjid pribadi. Punya masjid pribadi tapi nggak pernah dipakai ya. Sholatnya di mana? Di dalam kamar sini. Kan dianjurkan di mana? Di tempat tinggal kita untuk sholat, bukan di masjid toh. Nah. Baca. Gitu. Betul. Yal, kenapa kamu milih tinggal di kampus timbang ngekos? Satu, fasilitasnya gratis, kita dijagain 24 jam ketika dia masuk diwawancarai, jadi kita nggak perlu bayar security, semua sudah kita bayar dalam satu SKS. Semua terbayar di sana, jadi security. Tiap semester ya? Iya, tiap semester kami bayar untuk bayar security, jadi memaksimalkan fasilitas kampus bagi saya. Oke. Ayo, pernah nggak sih kamu dimarahi tahu-tahu ada pihak kampus datang terus kayak ngusir gimana gitu, pernah nggak? Pernah guys, jadi saya itu kalau tinggal di kampus biasanya kan security itu kalau lama sudah kenal, kalau baru itu nah ini yang baru kalau ditanya. Cuma ada satu kata kunci yang membuat kita itu dan saya itu lolos. Selalu ketika ada mau ditahan, ketika saya menyebutkan kata kunci ini, itu pasti saya langsung lolos. Oh ya silakan masuk, selalu kayak gitu. Mau ada event apapun kalau sudah bilang kata itu, itu mau tahu nggak kata guys? Kalau kita bilang Pak Takmir baca. Oh ya siap. Takmir itu kata ajaib untuk ruangan kampus yang dikunci. Jadi kalau kamu mau masuk ke GOR, sementara di dalam GOR lagi ada kegiatan yang berbayar, katakan bayar tiket 10.000, 15.000, kalau mau gratis tinggal pakai password Takmir. Nah itu kata kunci, semua bisa akan terbuka gitu. Gitu. Bahkan saya pernah kena tilang itu, kena tilang di polisi. Terus ditanya tempat tinggal saya di mana, itu saya ditilangnya di Kabupaten Semarang. Nah itu ditanya di mana dek tinggalnya, saya di Solo pak. Di mana tinggalnya? Di kampus pak. Kampus di mananya? Takmir masjid. Oh ya sudah pak, ini dikasihkan aja, dikembalikan. Ya udah lain kali jangan ngelanggar lagi ya dek. Iya pak. Oh, itu saya kira tadi bukan takmir gitu. Lolos bos, serius itu asli. Asli, saya mau pergi naik gunung di Andong itu. Oh iya. Di perjalanan itu. Ya, mungkin itu faktor polisnya kasihan. Ya. Atau apa? Mungkin faktor takut didoain yang aneh-aneh sama takmir pada atau sholat. The prophecy is true. Guys. Berapa tahun kamu udah tinggal di kampus? Saya 4,5 tahun, tapi ini belum lulus guys, masih proses. Oh iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi belum sempat kenalan ya, Mas Rial ini jurusannya arsitektur. Ya, saya arsitektur. Angkatan 2015. 2015, sekarang 2020. Nah, itu sudah berapa itu?
hampir 5 tahun. Oke, ngomong-ngomong kamu tinggal di kampus sudah 4,5 tahun, pernah nggak kamu ngalamin kejadian horor, mistis? Atau ada yang ketawa sendiri atau Nggak ada guys, karena kalau di gor itu rame terus? nggak rame terus, nggak ada seram-seramnya. Soalnya apa guys? Ya yang bikin seram ya kita juga sendiri guys, yang tinggal di dalam itu. Itu mereka takut ya sama Ya, penghuni para sini? penghuni gor itu pada takutan semua. Mau malam mau siang itu sudah nggak ada yang berani. Walaupun pernah ada guys isunya di Twitter itu sempat rame, gor itu ada salah satu sudut gor Iya. itu ada hantunya, dan saya nggak percaya sama sekali, nggak mungkin hantunya itu ada di gor. Kenapa? Pasti dia akan takut sama orang-orang yang tinggal di gor guys. Karena isinya kita aja yang di sini nggak pernah, ya nggak, bukannya kita mau dilihatin ya, tapi Iya. nggak pernah lihat. Nggak ya. pernah sih, nggak pernah. Alhamdulillah di Suara kampus gitu aman. ya. Mau di gedung-gedung manapun aman di kampus. Ini kampus kalau perlu tahu, ini namanya kampus UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. Sangat bermasyarakat kampusnya. Ya, suka duka kamu selama tinggal di kampus. Kan kamu bukan anak kos ya. Kalau anak kos jelas tidur pakai kasur. Ya, Alat apa? Lebih privacy kan, Iya. karena kan dalam satu kamar satu orang. hmm. Yang kamu rasakan 4,5 tahun. 4 tahun setengah suka duka saya itu, yang pertama saya bisa hidup. Suka dukanya ya, dukanya tidur nggak pakai kasur tapi di situ banyak pelajaran. Iya. Hanya dengan ambal saja Ambal. itu bisa membuat semua orang tidur, siapapun yang Ambal- cepat transit. ambal Ambal apa? bulu loh. Ambal apa? Karpet berbulu. Karpet. Karpet berbulu itu. Permadani. Permadani. Nah, itu cuma kayak gitu aja. Kita bisa tidur maupun orang transit tuh kayak zonanya tuh enak banget. Terus ditambah saya bisa menikmati sebuah kesunyian yang asli kesunyian itu karena apa? Saya tidur di dalam suasana keramaian tangtong-tangtong anak marching band. Itu aja saya bisa tidur. Bayangkan anak marching band latihan dan itu suaranya pas di depan pintu kamar saya. Tangtong bambum itu sudah terbiasa dan itu Oke, tetap oke. gelap. Nah, itu dukanya yang kita rasakan hingga pada akhirnya dari duka itu menjadi sebuah kenikmatan gitu. Udah terbiasa. Sudah ya? terbiasa. Jadi itu itu yang luar biasa. Nah, ada lagi yang paling sukanya, yang mulai dari awal suka itu adalah kamar mandi kita berantakan, besok paginya bersih dan itu free gratis. Kita nggak ada bayar cleaning service karena kita sudah kaitkan sama SKS. Makanya kita memaksimalkan fasilitas kampus, Bos. Wifi gratis. Ya, listrik gratis ya. Listrik gratis, lengkap. Kita mau pasang apa aja di dalam. Kalau jelek ganti aja lagi yang lebih tinggi, kan Jadi, gampang. Kita harus terima kasih nih sama para donatur tetap. Donatur tetap. Siapa itu, Bos? Ya, yang nggak lulus itu Oh tetap iya, gitu. donatur tetap yang nggak lulus gitu. Sudah banyak yang dicetak di sini dan baru 1 orang kayaknya yang lulus. Oh, dua orang ya. Ya. Yang lain belum ada yang lulus. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, kalau aku sendiri kan kebetulan Maret itu harusnya wisuda tanggal 28, tapi karena sudah qadarullah ya, ada wabah penyakit virus corona ini, jadi seluruh kegiatan termasuk wisuda itu di cancel, ditunda terlebih dahulu. Tunda. Bisa jadi nggak wisuda. Kalau corona terus. Atau nungguin saya gitu kan. Karena Oke, sahabatnya oke. corona sama Oke, saya. siap. Yal, Hmm. pernah nggak kamu kepikiran pengen ngekos gitu? Dulu saya waktu awal kuliah itu sebenarnya saya ngekos, tapi itu 3 bulan toh, terus saya tidur di IMM, terus lama kelamaan saya tidur di komisariat. Saya dulu itu ikut kader IMM dulu. Nah, sekarang kan sudah enggak. Jadi saya itu pindah dari komisariat IMM, ada gudang, saya benerin gudangnya gitu, bersihin, saya tinggalin di situ dan sudah enggak ada pikiran untuk ngekos lagi. Kenapa? Ya kalau kos saya pikir cuma tempat barang aja gitu. Bahkan kalaupun saya kos bisa jadi saya tidur di mana-mana juga, belum tentu saya tidur di kos lagi. Nah, jadi barang saya ya udah saya sebar kemana-mana, saya tidur bebas di mana aja karena kita anak-anak yang bukan anak-anak sekedar pulang kos tapi kita pengen Bersosial. numpang kos gitu aja. Dan juga Ya. kalau karena nggak ngekos ya, Iya. jadi lebih bisa bersosial kan ya sama Lebih teman-teman. bisa bersosial. Saya bisa kenal tukang sapunya Tukang UMS, saya bisa kenal sama tukang parkir, saya bisa kenal sama teman-teman yang lain karena sering numpang sana numpang sini gitu-gitu. Asik, kita nggak terikat gitu. Gini ya, kan ada aturan kampus ya, nggak boleh tidur di kampus. Oh iya. Nah, kamu sendiri, kita ini kan tidur di kampus. Ya. Terus gimana? Kenapa kamu ngelanggar itu? Termasuk melanggar atau enggak sih? Nggak ngelanggar.
jadi kalau di kampus UMS itu kan memang ada ada 7 larangan mahasiswa, tapi sebenarnya di UMS itu belum ada tindak lanjut dan itu belum ada kejelasan terkait aturan itu gitu. Karena nggak bisa, aturan itu pun belum ada kejelasan yang pasti. Jadi sanksi nggak ada, memang ada larangan tapi sanksi nggak ada. Artinya kan belum ada kejelasan apakah itu diterapkan atau tidak. Nah, sampai sekarang saya belum pernah ada peringatan terkait dilarang tidur di kampus sampai 4,5 tahun ini, karena ya mungkin karena saya takmir ya, dulu saya takmir, sehingga ya wajar kalau takmir tidur di kampus gitu, karena masjidnya ada di dalam kampus, seperti itu, makanya nggak ada larangannya. Yang penting sama-sama jaga aset kampus ya. Yang penting kita nggak jaga merusak, ya. justru malah kita rawat. Gitu. Bener, kita rawat, kita jaga. bantu rawat. Kalau nggak ada cleaning service ya kita bersihin toilet, kamar mandi sendiri ya. Tapi kalau ada cleaning service ya sudah jatahnya memang itu. Jadi gitu guys. Terus kamu 4,5 tahun di takmir dengan keramaian ya, kan nggak sendirian kan? Iya. Nah, cara kamu belajar, ngarap tugas, belajar, apalagi pas waktu ujian, gimana caranya? Kenapa pusing guys? Soalnya mahasiswa lain aja kalau belajar kemana? Ke kampus. Lah kita sudah di kampus. Di kampus. Ya udah belajar tiap hari tuh guys. Lah apa yang mau ditanyakan? Orang biasanya mau kemana? Ke perpus atau enggak di halaman kampus? Ya udah tinggal kita ke halaman kampus, tinggal kita ke perpus atau kemana? Ya enggak di situ. Kita Itu malah aja. di sampingnya perpus ya. Sampingnya perpus pas itu. Ada perpus, ada masjid, selesai, ada halaman, taman. Enak banget guys. Saya kasih satu pesan juga. Ya. Saya ini juga bukan orang Jawa gitu. Nah, saya itu bukan orang Jawa, saya itu orang dari luar Pulau Jawa. Yaitu Kalimantan. Nah, jadi buat teman-teman yang namanya yang ada di luar Pulau Jawa ataupun di luar kota tempat dia tinggal atau dilahirkan, itu jangan pernah pesimis. Saya aja bukan orang Jawa bisa hidup di lingkungan kampus dan padan itu pun orang Jawa semua. Nah, itu yang perlu diingat. Dan semua isinya di dalam kamar itu belum tentu juga dia orang asli Solo, bukan juga orang sekitar Solo, pasti di luar-luar dari Jawa Tengah, di luar dari Solo Raya, jauh-jauh, dan mereka bisa bergabung. Nah, itu yang penting kalau punya niat, nah gaskan aja terus gitu. Ya, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan dunia manapun, Iya, dengan dunia lingkungan lain. manapun, ya, dengan lingkungan dimanapun. Nah, ya itu kita penting. mau itu tinggal di Jawa, di luar Jawa, itu wajib harus bisa bersosial. Ya, itu harus kita. harus benar-benar kita itu harus bersosial. Ya. Itu penting kalau di kampus. Karena apa? Karena kita ketika selesai dari kampus kita itu akan membutuhkan relasi itu semua. Pasti. Mau dia dulu tukang parkir, mau dia itu tukang sapu, pasti kita akan butuhkan dia di saat kita lulus. Entah itu kapan nggak tahu, pasti kita akan ini dulu kan. Pasti dia saatnya ada waktunya untuk membantu kita. Itu pasti. Kalau jadi mahasiswa, kalau saya sih punya prinsip dan terserah mau dipakai atau tidak, jadilah mahasiswa yang berteman atas dasar pertemanan sosial, jangan atas dasar pengen jilat. Nah, itu paling penting bro. Jilat itu itu saya paling nggak senang kalau jadi mahasiswa penjilat. Artinya untuk apa kita punya pendidikan yang tinggi kalau pada dasarnya juga kita penjilat gitu. Seperti itu guys. Itu paling penting bagi saya. Harus punya skill pribadi ya. Jangan nggak punya skill tapi itu terlihat punya skill padahal nggak punya skill gitu ya. Nah, itu yang penting. Oke ya, terima kasih. Baik teman-teman, itu obrolan kita di sore hari. Nanti tunggu juga obrolan-obrolan lain. Masih banyak tema kita, tentunya tentang kehidupan kampus. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube ini. Bye.